Perkenalkan, nama saya Manuel Asisa Putra dari kelas 12 IPA 2 nomor absen 24. Pada kali ini saya ingin menjelaskan mengenai materi kimia unsur dengan subtema yang akan saya bawakan, yaitu gas mulia dan juga halogen. Audio Jungle. Audio Jungle. Yang pertama akan kita bahas itu adalah gas mulia. Tapi sebelum kita lanjut, kenapa sih unsur-unsur golongan 8A ini dibilang gas mulia? Apa karena dia punya adik kuasa makanya dibilang mulia? Tentu tidak. Golongan 8A ini dibilang gas mulia karena bisa disebut juga gas inert, yaitu sukar bereaksi untuk membentuk senyawa karena susunan elektron sudah stabil. Jadi, konfigurasi elektron dari unsur-unsur gas mulia ini sudah stabil. Untuk anggota-anggota dari golongan 8A sendiri ada helium, neon, argon, krypton, xenon, dan juga radon. Nah, menurut konfigurasi elektron model atom Bohr, keenam unsur ini memiliki konfigurasi elektron yang stabil. Helium 2 bisa disebut juga duplet, neon 8, argon 8, krypton 8, xenon 8, dan juga radon 8. Nah, dari kelima unsur ini selain helium disebut juga duplet. Untuk limpahan gas mulia di alam, kecuali radon, semua gas mulia terdapat dalam udara bebas sebagai gas monoatomik. Nah, yang dimaksud gas monoatomik itu kalau neon, ya udah neon aja. Tidak seperti O2. Kalau O2 bentuknya diatomik, jadi ada oksigen dalam bentuk 2. Kalau misalnya gas mulia di alam itu dalam bentuknya monoatomik. Berikut ini adalah komposisi gas mulia di udara. Pertama itu ada argon, yaitu sekitar 9340 ppm. Nah, ppm itu sendiri adalah part per million atau bagian per juta. Jadi jika ada 1 juta gram udara, terdapat 9340 gram argon. Nah, baru ada 18 ppm neon, itu sekitar 18 gram dari 1 juta gram udara. Baru ada 5,2 gram helium dari sekitar 1 juta gram udara. Baru ada 1 gram krypton dari 1 juta gram udara. Baru ada 0,08 xenon dari 1 juta gram udara juga. Secara spesifik, kita akan membahas sifat fisika dari gas mulia. Dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bertambah dari helium ke radon dan juga berkurang dari helium ke radon. Untuk yang pertama, yang berkurang dari helium ke radon itu sendiri ada jari-jari atom. Helium memiliki kulit atom 1, neon 2, argon 3, krypton 4, xenon 5, dan juga radon 6, maka jari-jari atom dari helium ke radon semakin bertambah. Lalu ada titik lele dan juga titik didih. Semakin besar AR, maka semakin besar juga titik lele dan juga titik didihnya. Nah, begitu juga dengan massa jenis. Dari helium ke radon itu semakin bertambah. Yang kedua itu ada berkurang dari helium ke radon. Yang pertama ada energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepas satu buah elektron. Dari helium ke radon itu semakin berkurang karena helium yang semakin dekat dengan gaya inti atomnya itu semakin sulit untuk melepas satu buah elektron dibandingkan dengan radon yang memiliki 6 kulit elektron, itu akan semakin jauh dari inti atomnya, maka untuk melepas satu buah elektron itu semakin besar. Lalu ada afinitas elektron dan juga keelektronnegatifan, ini saling berkaitan. Gaya tarik inti atom semakin besar, maka elektron lebih mudah untuk masuk. Untuk sifat kimia dari gas mulia itu sendiri adalah gas mulia bersifat stabil, inert atau sukar bereaksi, sehingga tidak ditemukan satupun senyawa alami dari gas mulia. Tetapi pada tahun 1962, Neil Bartlett berhasil mensintesis senyawa xenon yaitu XePtF6. Sejak saat itu, berbagai senyawa dari gas mulia berhasil disintetis. Meskipun demikian,
Hingga saat ini baru senyawa krypton, xenon, radon saja yang dapat disintesis. Gas mulia juga memiliki kegunaan-kegunaan dalam kehidupan manusia. Yang pertama itu ada helium sebagai pengisi balon udara, neon sebagai gas pengisi lampu dan memberi warna merah yang terang, argon sebagai pengisi bola lampu listrik atau bolam, krypton digunakan untuk mengisi lampu iklan yang berwarna-warni, xenon itu berguna untuk penghasil sinar ultraviolet, dan radon itu sinar yang dipancarkan dapat digunakan dalam terapi penyakit kanker. Setelah itu, saya akan bahas halogen dari golongan 7A, berasal dari kata halos yang artinya garam dan juga genos yang artinya pembentuk. Jadi halogen adalah garam pembentuk. Secara definisi, halogen adalah senyawa yang unsur-unsurnya dapat bereaksi dengan logam untuk membentuk suatu garam. Untuk anggota dari golongan 7A sendiri ada fluorin, klorin, bromin, iodin, dan juga asetin. Dari kelima unsur ini, menurut konfigurasi atom Bohr sendiri, memiliki elektron valensi 7 yang bisa stabil dengan cara menangkap satu elektron membentuk ion negatif fluorin min, klorin min, bromin min, dan juga iodin min, dan juga asetin min. Berikut ini ada kelimpahan halogen di alam. Pertama itu ada fluorin. Fluorin itu ada fluorspar CaF2, baru ada klorin. Klorin itu gas klorin bentuknya Cl2. Baru ada bromin. Bromin itu bentuknya senyawa logam bromida, air laut, dan juga endapan garam. Berikut itu ada iodin. Iodin itu ada air laut dan juga natrium iodat NaIO3. Dan juga asetin. Asetin tidak dibahas karena bersifat radioaktif dengan waktu paruh yang pendek sehingga jarang ditemukan dan sifat-sifatnya masih belum banyak diketahui. Lalu, ada sifat-sifat fisika dari si halogen itu sendiri. Jadi, akan dibagi dua seperti halnya dengan gas mulia. Ada yang bertambah dari fluorin sampai dengan iodin dan juga berkurang dari fluorin sampai dengan iodin. Yang pertama, bertambah dari fluorin ke iodin itu jari-jari atom. Sudah jelas, semakin banyak kulit, maka jari-jari atom semakin besar. Jadi mulai dari fluorin sampai dengan iodin, jari-jarinya itu akan semakin bertambah. Yang kedua, titik leleh dan titik didih. Jadi semakin besar AR, maka semakin besar juga titik leleh dan titik didih. Dari fluorin sampai dengan iodin, titik leleh dan titik didihnya ini akan semakin bertambah. Baru, dari berkurangnya dari fluorin hingga ke iodin. Pertama, ada energi ionisasi. Jadi, dari fluorin sampai dengan iodin, semakin jauh dari inti atom, maka semakin mudah melepas elektron, sehingga semakin kecil energi ionisasinya. Kedua, ada afinitas elektron dan juga keelektronnegatifan. Dari fluorin sampai dengan iodin, gaya tarik intinya besar, maka elektron lebih mudah untuk masuk. Berikutnya adalah sifat kimia dari halogen. Halogen itu berbentuk molekul diatomik. Jadi, si halogen ini berbentuk F2, Cl2, Br2, dan juga I2. F2 dan juga Cl2 itu berwujud gas, Br2 berwujud cairan, I2 berwujud padatan. Nah, dari I2 sampai dengan F2, oksidator itu akan semakin kuat. Unsur-unsur itu dapat mendesak ion di bawahnya. Bagi contoh, bila mana ada F2 ditambah KCl itu dapat bereaksi menjadi Kf ditambah Cl2. Lain halnya dari Cl2 ditambah Kf itu tidak akan bereaksi karena Cl2 tidak akan bisa mendesak si F-nya itu sendiri. Berikut ini adalah kegunaan dari halogen. Pertama ada fluorin. Fluorin berguna untuk freon pada AC dan juga campuran pada pasta gigi untuk mencegah gigi berlubang. Lalu ada klorin. Klorin itu berguna untuk dalam dapur, NaCl, dan juga sebagai disinfektan, CaOCl2. Baru ada senyawa bromin. Bromin itu sebagai obat penenang, NaBr. Dan terakhir itu adalah senyawa iodin yang berguna untuk sebagai antiseptik, CHI3, dan juga sebagai pencegah penyakit gondok, NaIO3. Sekian dari video saya. Kimia unsur tidak hanya terdiri dari halogen dan juga gas mulia saja, tetapi masih ada banyak lagi. Hanya itu saja yang saya bahas. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih dan sampai jumpa.